semuanya, perkenalkan nama saya Yulinda Yudhara Madani dengan NIM 24010300030. Perkenalkan, saya Anissa Fitnatasha dengan NIM 240103011. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu ketimpangan pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan merupakan suatu fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia karena masih banyak perbedaan dan ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah dan kelompok tertentu. Yang pertama yaitu ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Pendidikan seharusnya menjadi semua hak warga negara tanpa memandang apapun. Namun kenyataannya ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan masyarakat kota masih menjadi masalah di Indonesia. Di kota, umumnya sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, akses internet yang lancar, laboratorium yang lengkap, dan tenaga pengajar yang terlatih. Namun bagaimana keadaannya jika di desa? Di desa banyak sekolahan di pedesaan yang masih berada dalam kondisi memprihatinkan, seperti gedung-gedung yang rusak, kekurangan guru, tidak mempunyai perpustakaan, minimnya akses teknologi dan informasi di sana, bahkan di desa masih sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Fakta dari Kemendikbud menyebutkan bahwa ribuan sekolah di daerah tertinggal atau pedesaan tidak memiliki akses internet. Sementara itu, siswa di kota sudah terbiasa untuk menggunakan laptop, wifi, dan pembelajaran secara digital. Ketimpangan ini nantinya tidak hanya mempengaruhi kenyamanan belajar, namun juga menimbulkan kesenjangan antara lulusan di masyarakat desa dan masyarakat kota. Permasalahan selanjutnya adalah ketimpangan akses pendidikan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang apapun. Namun faktanya anak dari keluarga kaya dan miskin mendapatkan peluang belajar yang sangat berbeda. Anak dari keluarga kaya umumnya dapat bersekolah di tempat yang berkualitas, memiliki guru yang profesional, mempunyai akses untuk kelas privat, teknologinya yang canggih, dan mereka mempunyai lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Namun sebaliknya, anak dari keluarga miskin sering belajar dengan fasilitas yang terbatas, tanpa internet, buku yang kurang, bahkan mereka kadang harus putus sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, partisipasi sekolah pada usia 16 hingga 18 tahun untuk kelompok ekonomi atas mencapai 89%, sedangkan untuk kelompok ekonomi bawah hanya 67%. Hal ini menunjukkan selisih lebih dari 20%, menandakan bahwa anak dari keluarga miskin cenderung lebih sulit menyelesaikan pendidikan menengah ke atas. Timpangan seperti ini akan membuat peluang untuk mendapatkan pekerjaan nantinya tidak merata. Permasalahan selanjutnya adalah ketimpangan tenaga pendidik di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada ketersediaan dan kualitas gurunya. Namun hingga saat ini tenaga pendidik masih belum merata baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Menurut dari data Kemendikbudristek tahun 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 guru di semua jenjang pendidikan. Ketimpangan yang paling mencolok adalah di daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar, di mana satu guru sering mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, bahkan menangani lebih dari satu kelas karena keterbatasan tenaga di daerah tersebut. Selain itu, guru yang bersertifikat dan berkualifikasi masih banyak tersebar di kota besar, sedangkan di daerah desa dan pelosok masih banyak guru honorer yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan belum mengikuti pelatihan profesional. Dampak dari kurangnya tenaga pendidik ini adalah kualitas pembelajaran di desa dan kota menjadi tidak seimbang. Anak-anak di daerah sulit menangkap pembelajaran secara maksimal, dan siswa-siswa di kota dapat mendapatkan fasilitas guru yang memadai dan yang lengkap. Setelah menganalisis kasus atau permasalahan terkait pendidikan di Indonesia, terutama adanya ketimpangan pendidikan antara di pedesaan dengan di perkotaan, ataupun label si kaya dengan label si miskin, serta ketimpangan tenaga pendidik. Nah,
Selanjutnya, langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia? 1. Peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan dapat kita lakukan dengan menyiapkan infrastruktur yang ada, fasilitas gedung yang memadai, lalu ada peralatan-peralatannya, seperti itu. Selain infrastruktur, kita juga dapat menyiapkan transportasi, bukan hanya dalam bentuk kendaraan, tetapi juga aksesibilitas. Aksesibilitas dari rumah peserta didik sampai pada sekolahan. Selain itu, perlu juga disiapkan suatu beasiswa atau bantuan keuangan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan salah satunya dengan melatih dan menempatkan kompetensi tenaga pendidik sesuai yang dimiliki. Lalu ada teknologi pendidikan. Kita sebagai peserta didik ataupun pendidik itu dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu selanjutnya ada sumber daya pendidikan. 3. Relevansi kurikulum. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak hanya kurikulum formal, tetapi kurikulum ini harus dikombinasikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 4. Pemetaan dan pengawasan. Kumpulkan data terkait kondisi pendidikan yang ada di berbagai wilayah, sehingga kedepannya pelatihan keterampilan maupun tenaga pendidik yang disalurkan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait harus memastikan sumber daya pendidikan yang ada itu sudah sesuai, dari mulai buku, bahan ajar, ataupun fasilitas yang memadai. Ketimpangan pendidikan di wilayah pedesaan juga disebabkan oleh mayoritas masyarakat pedesaan yang berpikir bahwa pendidikan itu tidaklah penting. Padahal perlu kita ketahui bahwa pendidikan menentukan karakter dan kepribadian seseorang dalam bertingkah laku. Maka dari itu, kemauan untuk belajar pertama kali harus dimulai dari orang tua. Orang tua harus memupuk, menumbuhkan, dan mendukung semangat belajar pada anak. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan yang ada di Indonesia.